video pembelajaran mata kuliah Politik Hukum. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu politik hukum dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Politik hukum adalah arah atau kebijakan dasar yang diambil oleh negara dalam membentuk dan menerapkan hukum. Di dalamnya terkandung visi negara tentang sistem hukum seperti apa yang ingin dibangun, termasuk bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Dalam konteks Indonesia, pelindungan HAM telah diakui secara konstitusional, khususnya dalam pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam praktiknya, pertanyaannya adalah, apakah politik hukum kita sudah benar-benar berpihak kepada perlindungan HAM? Sayangnya, meskipun secara hukum tertulis HAM dilindungi, dalam pelaksanaannya masih banyak tantangan yang dihadapi. Pertama, adanya kepentingan politik dalam proses perumusan dan pelaksanaan hukum. Seringkali hukum dibuat bukan untuk keadilan, tapi untuk melindungi kekuasaan atau kelompok tertentu. Kedua, penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten. Aparat penegak hukum masih sering tidak netral, bahkan kadang justru terlibat dalam pelanggaran HAM. Ketiga, banyak kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan, misalnya kasus 1965, tragedi Trasakti dan Semanggi, serta pelanggaran HAM di Papua yang hingga kini belum menemukan titik keadilan. Tantangan-tantangan inilah yang membuat politik hukum di Indonesia masih jauh dari ideal dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Meski berbagai upaya telah dilakukan, realitasnya penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi hambatan besar. Beberapa masalah yang masih sering terjadi di antaranya adalah: 1. Minimnya penindakan terhadap pelaku pelanggaran HAM, terutama jika pelakunya memiliki posisi politik atau kekuasaan. 2. Masih lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti masyarakat adat, minoritas agama, perempuan, dan aktivitas lingkungan. Ketiga, ketimpangan antara hukum tertulis dan pelaksanaannya, di mana hukum seringkali tidak berjalan sesuai prinsip keadilan. Ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bukan hanya hukum yang baik, tetapi juga aparatur dan sistem politik yang berani menegakkan hukum secara adil. Lalu, apa yang sudah dilakukan oleh negara untuk mengatasi pelanggaran HAM? Ada beberapa langkah penting yang diambil. Pertama, pembentukan Komnas HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang berfungsi menyelidiki dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran HAM. Kedua, pembentukan Pengadilan HAM, meskipun hasilnya masih menuai kritik karena banyak kasus yang tidak diproses secara tuntas. Ketiga, ratifikasi instrumen internasional seperti Komponen Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen standar HAM global. Keempat, adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagai strategi pemerintah dalam mengutamakan HAM ke dalam kebijakan nasional dan daerah. Langkah-langkah ini penting, namun belum cukup jika tidak dibarengi dengan implementasi yang serius dan konsisten. Sebagai penutup, penting untuk kita sadari bahwa politik hukum adalah alat untuk mewujudkan keadilan, bukan sekedar produk formal dari pemerintah. Perlindungan hak asasi manusia tidak bisa hanya bergantung pada dokumen hukum, tapi harus dijalankan dalam kehidupan nyata, melalui kebijakan yang adil, serta hukum yang tegas, serta keterlibatan masyarakat yang kritis. Kita, sebagai generasi muda dan mahasiswa hukum, memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal, mengkritisi, dan mendorong sistem hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang menjadikan hukum sebagai alat perlindungan, bukan penindasan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.